Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami di surga di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama tertulis di dalam kitab Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18, demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, hati-hati dengan kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Saudara-saudaraku, dalam sebuah legenda Yunani, dikisahkan mengenai Daedalus dan anaknya. Ada kisah Daedalus dan anaknya di Yunani. Icarus yang dihukum penjara oleh raja negara atau raja negeri Kreta. Jadi mereka ini dituduh terlibat dalam pembunuhan monster yang ditawan oleh sang raja. Daedalus dan Icarus, mereka ini pun berupaya untuk meloloskan diri. Namun kendalanya ialah mereka sulit meloloskan diri karena penjara tempat mereka dihukum itu dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi. Satu-satunya cara untuk lolos hanya dengan terbang. Nah, Daedalus ini adalah seorang penemu yang hebat. Lalu ia pun membuat 2 pasang sayap dari bahan lilin yang dijalin dengan bulu-bulu. Jadi dibuatnya 2 pasang sayap dari bahan lilin yang dijalin dengan bulu-bulu sehingga dia dan ayahnya bisa berhasil lolos. Nah, setelah mereka membuat itu, mereka berhasil terbang melayang-layang bagai burung di udara. Icarus ini sangat bangga dengan keberhasilan ini. Dia bangga karena bisa terbang dan bisa lolos. Namun sayang, rasa bangga itu berkembang menjadi kesombongan. Ia kini ingin membuktikan bahwa dirinya mampu terbang melebihi batas yang ditunjukkan ayahnya. Maka ia mencoba untuk terbang tinggi, lebih tinggi, dan semakin tinggi. Namun tanpa disadari, sinar matahari melelehkan lilin di sayapnya itu. Akhirnya Icarus ini pun kehilangan keseimbangan, lalu jatuh ke laut dan tenggelam. Ayahnya Daedalus hanya bisa menangis. Kebahagiaan karena bisa bebas menjadi sirna oleh tangisan kesedihan. Nah, saudara-saudaraku, walau ini hanya sebuah legenda, tetapi pesannya baik untuk kita perhatikan, yaitu bahwa kesombongan akan berakhir dengan kejatuhan. Kesombongan akan berakhir dengan kejatuhan. Banyak fakta yang dijelaskan di dalam Alkitab yang menegaskan tentang kejatuhan akibat kesombongan. 2 kisah besar yang bisa kita lihat adalah kisah Menara Babel dan kisah kejatuhan Lucifer. Dalam pembangunan Menara Babel, kesombongan terlihat ketika orang-orang terlalu berani untuk menentang perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah untuk memenuhi bumi, tetapi mereka mencari nama sebagai sarana supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Hasilnya pembangunan Menara Babel terhenti dan mereka pun terserak ke seluruh bumi.
tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Sementara itu saudara-saudaraku, kesombongan Lucifer dibahasakan dengan jelas oleh Yesaya, yaitu hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah. Dengan duduk di atas bukit pertemuan, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hasilnya diturunkan sampai ke dalam dunia orang mati. Nah, saudara-saudaraku, kesombongan tidak hanya menyerang orang-orang kaya, tidak hanya menyerang orang-orang yang memiliki jabatan saja. Tetapi setiap orang bisa sombong karena setiap orang berpotensi memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Orang tampan, orang cantik bisa sombong karena ketampanannya atau karena kecantikannya. Orang pandai bisa sombong karena kepandaiannya. Orang yang dipuji karena kelembutan atau karena keramahannya bisa sombong karena hal itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Itu artinya saudara-saudaraku, setiap orang bisa jatuh. Setiap orang bisa jatuh kepada kesombongan. Dan setiap orang juga akan bisa hancur. Kita harus mewaspadai hal ini, saudara-saudaraku. Kita harus mewaspadai diri sendiri supaya tidak menjadi sombong. Menyadari bahwa keberhasilan, kekayaan, ketampanan, kecantikan, kepandaian yang kita miliki itu adalah atas izin Tuhan. Dan menyadari bahwa Tuhan memiliki lebih dari apa yang kita miliki. Sehingga ini akan menolong kita untuk tidak sombong. Maka hati-hati dengan kesombongan sebelum kehancuran menimpa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau mengajar kami supaya kami tidak jatuh kepada kesombongan. Mampukan kami dan tolong kami Tuhan untuk memahami dan melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.